Bab ke-48. Ciuman? Selingkuh. Lirihnya memegangi kepalanya. Dek. Tidak. Ha. Hei, kenapa? Tanya Dava khawatir menatap Galena yang tiba-tiba bangun dari tidurnya dan terduduk dengan nafas yang tak beraturan. Ia kaget saat mendengar teriakan Galena, maka dari itu ia pun terbangun dari tidurnya dan mendapati Galena yang seperti ini. Kamu? Galena menatap Dava dengan mata berkaca-kaca dan memukuli Dava bidang pemuda itu. Hei, kenapa aku dipukuli? Tanya Dava sembari mencoba menghentikan Galena yang memukulinya. Ia heran dengan tingkah Galena, tiba-tiba teriak dari tidurnya dan terbangun langsung duduk, setelahnya memukulinya. Ada apa sebenarnya? Kamu jahat. Kamu selingkuhin aku. Teriak Galena sembari terus memukuli Dava walaupun pemuda itu mencoba menghentikannya. Hah? Aku nggak selingkuh, mana ada seperti itu? Sangkal Dava dengan wajah bingung. Kamu selingkuhin aku. Nggak usah menyangka lagi. Aku lihat langsung di depan mata Hicks. Kamu ciuman sama cewek itu, Hicks. Tangis Galena terdengar dengan tangan yang memukuli Dava pun ikut melemas tak sekuat tadi. Grab. Dava yang tak tega melihat Galena menangis, ia langsung memeluknya untuk menenangkan istrinya. Tampaknya istrinya ini mimpi buruk. Tenang, itu hanya mimpi. Ucapnya lembut sembari mengusap-usap kepala dan punggung Galena. Hicks, tapi itu kelihatan nyata, aku lihat sendiri di depan mata aku, kamu ciuman sama cewek lain, Hicks. Dava memindahkan Galena untuk duduk di pangkuannya agar lebih nyaman untuk berpelukan dan menenangkan gadis itu. Udah jangan nangis, aku nggak pernah ciuman sama siapapun kecuali kamu yang pertama dan yang terakhir. Ucapnya menatap Galena yang wajahnya dipenuhi air mata. Hidung dan matanya sudah memerah karena menangis. Tapi, cup. Dava tak membiarkan Galena mengucapkan kata-katanya lagi yang pastinya akan membuat gadis itu menangis terus. Ia dengan cepat mencium bibir ranum istrinya dan sedikit meluatnya sebelum akhirnya ia lepaskan. Udah nangisnya, jangan dipikirin mimpinya, itu nggak akan pernah terjadi. Ucap Dava sembari mengusap air mata Galena dengan sayang. Ayo cuci muka dulu terus kita keluar. Jalan-jalan sore lihat sunset di Alkit sekalian cari jajanan kesukaan kamu. Dava menggendong Galena ke arah kamar mandi untuk cuci muka dan sikat gigi, setelahnya mereka bergantian mengganti pakaian santai untuk menikmati sunset di alun-alun kidul. Sebenarnya tadi setelah Galena keluar dari kamar Clara, saat ia akan ke kamarnya, ia melihat perempuan yang hendak membuka pintu kamar hotel yang ia dan Dava tempati. Dan Galena cepat-cepat menghampiri perempuan itu. Ternyata salah kamar karena angkanya yang terbalik. Nah, mungkin Galena terlalu kepikiran apa omongan Bude Tari dan juga Clara yang membahas Dava akan diambil perempuan lain jika dia tidak gercep. Maka dari itu sampai-sampai mimpi buruk untuknya saat tidur siang. Kita hanya berdua? Tanya Galena. Berdua. Jawab Dava menggandeng tangan Galena berjalan keluar kamar. Mereka berdua berjalan menuju alun-alun kidul untuk mengulur waktu semakin sore. Karena ini masih jam 4:30, masih banyak waktu hingga langit jingga terlihat sempurna. Dava dan Galena mengobrol ringan sembari berjalan. Banyak pasang mata yang menatap mereka kagum dan baper sendiri dengan perlakuan Dava yang romantis. Karena pemuda itu sesekali membenarkan helai rambut Galena yang tertiup angin menghalangi wajah cantiknya. Sesampainya di Alkit, terlihat tempat itu sudah sangat ramai dengan orang-orang yang juga menikmati langit jingga Yogyakarta. Galena dan Dava keliling di stand-stand makanan yang Galena sukai terlebih dahulu untuk menemani mereka nongkrong. Kak mau telur gulung? Ayo! Ucap Galena menarik Dava senang. Dava yang ditarik hanya pasrah saja. Pakde setunggalipun pinten? Tanya Galena. Pakde atunya berapa? Kali ewendu. Jawab penjualnya. 2.000. Akhirnya luluh juga saat menatap raut Galena yang imut dengan mata berkaca-kaca.
Entahlah kenapa istrinya ini bergantian manja dengannya, namun ia senang saat Galena seperti ini yang bergantung padanya. Yuf, ayo kita beli. Dava menggandeng Galena menuju penjual sosis bakar. Galena dengan senang memilih sosis dan beberapa tusuk jenis frozen food lainnya. Senang? Tanya Dava menatap Galena yang tengah tersenyum mereka sembari melihat mbak-mbak penjual yang sedang membakar sosis milik Galena. Senang, makasih. Jawabnya dengan mata berbinar. Setelah ini kita beli minuman hangat ya? Nggak bola es. Ucap Dava diangguki oleh Galena. Ini embak sosisnya. Ucap mbak-mbak penjual menyerahkan kantong plastik berisi sosis-sosis Galena. Berapa mbak? Tanya Dava. Semuanya 50.000. Jawab mbak-mbak penjual menatap Dava penuh kekaguman. Galena yang tak suka langsung bergelendot manja di lengan Dava. Dava menyerahkan uangnya dan bergegas pergi bersama Galena untuk membeli minum dan setelahnya mencari tempat yang masih kosong karena Alkit benar-benar padat. Sini aja. Ucap Dava duduk di sekitar pohon beringin kembar. Galena duduk dan langsung membuka makanan-makanannya dengan semangat 45. Rasanya sudah ngiler melihat makanan-makanan yang barusan dibelinya. Bisa habis segini? Tanya Dava. Kan ada kamu. Jawab Galena santai. Mereka makan dengan santai sembari mengobrol. Sesekali Galena mengambil video atau gambar langit sore menjelang malam yang terlihat indah. Dava memperhatikan Galena yang sibuk merekam langit dengan wajah penuh kekaguman. Angin sore berhembus lembut, membuat beberapa helai rambut Galena berterbangan. Kamu suka banget sama senja? Tanya Dava sambil tersenyum kecil. Galena mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari langit yang mulai berubah warna. Iya, senja itu selalu bisa bikin aku tenang. Dava diam sejenak, lalu berkata pelan. Kayak kamu buat aku. Galena menoleh dengan kening berkerut. Hah? Maksudnya? Dava melihatnya dengan serius. Kamu juga selalu bikin aku tenang dan nyaman. Ucapnya menatap Galena lekat. Galena menoleh, pipinya mulai memerah. Dia tertawa kecil, mencoba mengalihkan rasa gugupnya. Duh, nggak cocok kamu gombal. Dava tersenyum sedikit lebih lebar. Aku serius, sayang. Galena tidak menyahut lagi. Pipi dan telinganya semakin memerah, jantungnya terasa berdetak lebih cepat. Itu semua karena sebutan sayang dari Dava yang tiba-tiba. Bisa jantungan gue lama-lama. Batinnya dalam hati. Dava menatap Galena yang masih salah tingkah itu dengan senyuman tipisnya. Ia melihat Galena dari samping yang tersinari cahaya jingga yang indah membuatnya ingin mengabadikan momen ini. Ia mengambil ponsel miliknya dan mengarahkan ke arah Galena yang cantik rupawan. Dava mengambil banyak foto candid Galena yang sedang memfoto langit jingga. Galena yang asyik memotret langit tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia menoleh dan melihat Dava masih sibuk dengan ponselnya, senyum tipis tersungging di wajahnya. Kamu ngapain sih? Tanya Galena curiga. Dava tertawa kecil, tetap menatap layar ponselnya. Nggak apa-apa. Kenapa senyum-senyum? Kamu liatin foto cewek cantik ya? Ucap Galena cemberut. Iya cewek cantik, bahkan cantik banget. Jawab Dava membuat Galena semakin panas. Galena buru-buru mendekat, mencoba merebut stick candid jelek kan? Dava menurunkan ponselnya sedikit dan menatap Galena dalam-dalam. Justru sebaliknya. Semuanya cantik. Mau lihat? Galena tiba-tiba terdiam, pipinya mulai terasa hangat. Serius? Dava mengangguk pelan dan menyerahkan ponselnya. Galena mengambil dengan hati-hati, lalu mulai melihat satu persatu foto yang diambil Dava. Ini, aku kelihatannya kayak lagi jatuh cinta sama langit. Bagus. Gumamnya pelan. Dava tersenyum. Mungkin karena langit juga jatuh cinta sama kamu. Galena tersipu, tapi berusaha tetap cuek. Duh, gombal banget.
Dava tertawa pelan. Tapi benar, kok? Aku juga. Galena menatap penasaran. Juga apa? Dava tersenyum lebih dalam, lalu berkata dengan suara lembut. Aku juga jatuh cinta, tapi bukan sama langit. Galena tidak menjawab, jantungnya berdegup lebih kencang. Mereka saling menatap dalam hening, sementara matahari perlahan tenggelam, meninggalkan semburat jingga yang semakin memudar. Maaf. Lirihnya memecahkan keheningan di antara mereka berdua. Kenapa minta maaf? Tanya Dava merapikan rambut Galena yang terkep angin. Aku belum. Syat, aku tahu, aku yang akan bikin kamu cinta sama aku. Ucap Dava lembut. Tadinya aku yang ada niatan buat kamu cinta sama aku. Tapi sekarang kamu yang harus buat aku cinta sama kamu. Ya karena kamu udah berhasil buat aku jatuh cinta, sekarang giliran aku yang buat kamu jatuh cinta. Ucap Dava lembut. Udah ayo pulang. Ajak Dava membantu Galena berdiri. Mereka berdua pulang dengan rasa bersalah yang bersarang di hati Galena. Sepertinya satu persatu perasaan mereka akan terungkap di bawah langit Jogja. Ternyata tidak sia-sia mereka mengikuti lomba musik di Jogja. Selain mendapat pengalaman, juga mendapat pengakuan perasaan, dan ini akan menjadi kabar baik bagi keluarga mereka, karena pesatnya kemajuan dalam rumah tangga mereka berdua.